المرسلين وجميع الأولياء والشهداء والصالحين وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وبنية الشفاء والصحة والعافية والسلام والبركة والنصرة للدين والدنيا والآخرة لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمنا ولأهل بيتنا أجمعين ولإخواننا المسلمين والمسلمات خصوصا للشيخ ببركة سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين والدهر الداهدين رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. Alhamdulillah wa syukurillah, kita wajib bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini untuk menuntut ilmu agama dengan niat mengharapkan ridha Allah dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang ingin melihat orang-orang yang akan dimerdekakan daripada api neraka, maka lihatlah orang-orang yang berjalan menuntut ilmu agama. Dan juga Rasulullah bersabda, orang yang berjalan menuntut ilmu agama, satu langkah itu diberi pahala seperti beribadah setahun. Bila dua langkah seperti beribadah 2 tahun. Namunnya 100 langkah seperti beribadah 100 tahun. Dan ujar Rasulullah ulang bersabda, orang yang menuntut ilmu agama itu satu langkah itu diberikan baginya satu istana di dalam surga. Ancak melangkah menuntut ilmu banyak berisi istana di dalam surga. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah kita berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Halaman 31. Baris ke-6 dihitung mulai bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif wa hafizahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Hal ketiga, seorang hamba harus mensucikan perbuatan-perbuatannya dari maksiat. Ini kan amaliyah daripada Al-Qudus, nama Allah. Jadi pengamalannya supaya kita dapat manfaat, dapat berkah daripada nama Allah Ta'ala Al-Qudus. Yang pertama semalam tugas kita sebagai orang yang beriman dengan nama Allah yang kudus itu mensucikan diri kita daripada merasa suci. Ya Allah, mensucikan diri kita daripada merasa suci, merasa paling baik di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kemarin tugas kita
amun hendak dapat berkah, dapat manfaat daripada nama Allah Al-Qudus, yaitu kita harus mensucikan sifat-sifat kita dari sifat-sifat yang membinasakan, seperti dengki, jangan ada, sombong, jangan ada, tama', syahwat dan marah, itu harus dikendalikan. Nah, kemudian yang ketiga ini, hal yang ketiga, seorang hamba harus mensucikan perbuatan-perbuatannya dari maksiat. Jadi gawian-gawian kita ini jangan ada maksiat, jangan ada bercampur dengan maksiat. Kita berusaha. Seandainya tak gawe maksiat juga, maka lakas-lakas bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal yang keempat, seorang hamba harus membersihkan atau membaguskan namanya dari hal-hal yang tidak sesuai atau tidak pantas. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seseorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Siapa nama engkau?" Laki-laki itu menjawab, "Hazan." Hazan artinya sedih. Bagus bang, naran hazan, timbul sedih terus orangnya, karena maknanya itu sedih. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata lagi kepadanya, "Ganti nama engkau dengan Sahal." Sahal artinya mudah, gampang, nyaman berurusan sahalnya. Nah, ini adalah salah satu contoh pembersihan nama. Jadi bila ada di antara kita nama yang kurang bagus, itu diganti aja tasmiyah. Atau misalnya maknanya kada bagus. Karena biasanya orang yang memberi nama itu ada harapan yang terselip di nama itu. Misalnya naran pusang, naran, timbul pemusangan orangnya, ganti aja. Nah, jadi ada orang di zaman Nabi namanya Hazan, ganti aja nama ikam lawan Sahal yang Nabi. Sahal itu artinya mudah, yang mudah segala urusan. Namun kada tahu betakon lawan orang alim, hendak mengarani anak, jangan bahapal, jangan mencari di Google itu nama-nama artis itu banyak situ. Lagi nama-nama Islami banyak aja, nama Islami. Atau betakon lawan tuan guru. Karena dari nama yang baik bisa diharapkan membawa pengaruh untuk perbaikan di diri. Nah, itu lamun hendak mengamalkan nama Allah Al-Qudus, di antaranya kita harus menjaga diri kita, perbuatan kita daripada berbuat maksiat. Kita sucikan, kita bersihkan. Nama kita amun sudah baik terdahulu, ada usah diganti-ganti lagi. Amun hendak menambahi boleh, menambahi Ahmad atau Muhammad. Nang bagusnya juga lamun hendak menambahi Ahmad Muhammad itu jangan hendak Ahmad Muhammad itu di belakang, di muka. Misalnya Muhammad Saleh misalnya, Muhammad dulu, Muhammad Taufik misalnya. Ahmad Taufik misalnya, Muhammad Rafi'i misalnya. Janganlah Rafi Ahmad, itu di belakang itu. Ahmad Rafi, bagus Ahmad Rafi. Itu
jangan di belakang. Atau Reza Muhammad misalnya, nah itu Muhammad di belakang. Jadi peletakannya pun kita atur karena kita mengagungkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada Muhammad Ali inang tukang tinju bari. Nah, itu kan namanya asalnya lain Muhammad Ali waktu belum masuk Islam. Pas sudah masuk Islam berganti Muhammad Ali. Kita masuk tokoh ya lah, tokoh jam legend aja nonton sang legenda tinju Amerika Serikat, tinju juara tinju dunia. Nah itu namanya tuh diandak orang di trotoar ya lah, ya kan, nama-nama tokoh di Amerika tuh diabadikan di trotoar. Jadi jar Muhammad Ali aku pada hakon naranku diandak di trotoar karena nama ku tuh ada nama nabiku Muhammad. Amunnya nama nabiku diandak di trotoar dijajaki orang lalu di situ. Nah karenanya orang Islam kan cinta dengan Nabi Muhammad SAW walaupun gawiannya petinju bahari. Nah jadi lamun hendak juga aja hendak mengabadikan menulis namaku tulis di dinding aja. Nah jadi ditulis buahnya di dinding Muhammad Ali. Nang lainnya di trotoar tuh siapa-siapa tokoh-tokoh Amerika tuh dijajaki orang sebuting apa nang kada dijajak ditulis di dinding Muhammad Ali. Nah teman, bentuk penghormatan gitu kepada Nabi Muhammad SAW. Siapa tahu biarlah berkat kayak itu dapat syafaat Nabi. Nah, jadi jangan dianggap remeh. Peletakannya tuh ya Allah jangan di belakang ya Allah. Nang kayak ulun kayaknya Guru Ahmad Raji ya di muka. Kalau Muhammad Abdul Majid nah di muka aja. Kemudian hal kelima, nah tugas banyak lah tugas nah hendak mengamalkan Al-Qudus nih sampai 5 nah. Seorang hamba itu harus mensucikan hukum-hukumnya, jangan sampai berselisihan dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya ya Allah, kita hendak menuruti hukum negara kita. Hukum negara ini kan lain hukum syariat. Kita lihati dulu hukum negara kita nih bertentangan lah lawan hukum Allah taala. Amun bertentangan hukum Allah taala jangan dipakai hukum negara kita nih. Tapi lamun kada bertentangan dengan hukum Allah taala, pakai hak. Kalau misalnya ada undang-undang hukum negara kita yang memadahkan kada boleh pakai jilbab ya, misalnya undang-undang babinian kita keluar rumah kada boleh pakai jilbab ya. Nah itu menyalahi hukum Allah taala tuh. Jangan hakun ya Allah, harus kita tentang itu hukum undang-undang negara itu tuh. Jangan dituruti. Nah sama juga ya kalau misalnya orang membagi harta warisan itu hukum Allah taala dipakai. Misalnya orang kematian kemudian banyak meninggal harta, ya Allah harta warisan itu hukum Allah taala dulu diutamakan. Nah apa hukum Allah taala? Hukum waris. Nah pakai ilmu faraid. Ilmu faraid itu kan hukum Allah taala dah. Di Quran dah ya Allah faraid itu ambilannya. Nah jadi namun hendak berbagi sama juga jangan langsung bagi sama. Hitung dulu pakai hukum ilmu faraid supaya tahu si A ini bagiannya sekian, ini sekian supaya tahu berataan. Amun sudah tahu berataan, amun hendak membagi rata, iya bagi rata imbahnya. Asal rela aja, nang lain-lainnya tuh. Jangan langsung bagi rata, harus boleh. Ya, nih, misalnya kami rela aja sepadang sadakannya, harta ini dibagi rata. Nah jangan dihitung di kiau kah dulu tuan guru atau datangi kah dulu tuan guru.
tuan guru nang ahli paraet Jepang lah menolong kada bisa lain tuan guru lah ulun kada ahli paraet juga cariin nang ahli paraet. Nah ulun ini kematian kuitan meninggal harta sekian. Nah dangsana ulun ini banyak ikong misalnya tolong hitungkan dulu yang penting hitungkan dulu catatakan berapa bagian-bagiannya lalu dihitungkan oleh tuan guru tadi kan menurut ilmu paraid. Nah ikam jadi tuan guru sekian dan dangsana ikam sekian hanya diberitahu ini kepada dangsana tuh ikam sekian menurut paraid yang sudah tahu berataan hanya berbagi rata kalau hendak berbagi rata juga. Nah itu artinya hukum Allah Ta'ala diutamakan berdahulu. Nah, lawan juga misalnya kuitan ada tahutang, kuitannya meninggal dunia, ada meninggal hutang juga nih. Nah hutang tuh dibayariakan dulu, bayariakan hutang dulu hanya berbagi harta. Nah kuitan ada tahutang misalnya bayariakan hutang sidin. Nah hanya berbagi harta warisan. Terus kalau kita lihat kembali dari urutan nama Tuhan, dari nama Allah yang aneh, nama sidin Ar-Rahman nomor 2, Ar-Rahim nomor 3, Al-Malik nomor 4, Al-Qudus nomor 5. Yang mana Allah Subhanahu wa taala bukan sekedar seorang raja. Kalau Al-Malik kan raja, cuman bukan cuma raja yang biasa tapi dia seorang raja yang didahului oleh Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Berarti raja yang Maha Penyayang ya Allah. Nah, dan dia juga seorang raja yang maha suci ya Al-Qudus, Al-Malikul Qudus, raja yang maha suci. Maha suci dari apa? Dari segala sesuatu yang tidak patut dengan dia. Contoh nang kada patut, Tuhan ini kada patut batangan yalah. Itu nang suci, maha suci Allah daripada batangan, daripada berbentuk, berjuzu-juzu, berbuku-buku. Maha suci Allah Ta'ala daripada itu. Maha suci daripada baanak ya Allah, bisi mama, bisi abah, bisi kawan. Tuh bila orang madahkan tuh sesuatu yang kada patut tuh. Subhanallah amma yasifun. Maha suci Allah daripada sesuatu yang mereka sifatkan, menyifatkan yang kada patut bagi Tuhan. Nah, karena biasanya seorang raja jarang yang baik, karena mereka sering melakukan kezaliman. Raja-raja yang di dunia ini kebanyakan jolim, nang adil tuh sedikit aja, nang banyak tuh jolim. Walaupun jolimnya tuh kadang nang membunuhi rakyat pang, kadang mah cuman kebijakan-kebijakannya itu mah menyengsarakan rakyat, merugikan rakyat. Itu zalim juga, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Nah, kalau Allah Ta'ala ini raja yang pengasih penyayang, maha suci daripada sesuatu yang tidak patut, dan kada zalim ulang Allah Ta'ala nih. Kalau raja-raja di dunia ini tuh kebanyakan zalim. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala adalah seorang Al-Malik atau raja, sekaligus dia bernama Al-Qudus atau raja yang maha suci dari zalim. Allah Ta'ala kada pernah zalim. Allah Ta'ala maha baik. Adapun Allah Ta'ala menyiksa hambanya itu karena hambanya juga nang macal, nang nakal. Itu atas keadilan Allah Subhanahu wa taala. Tapi lamun kita baik-baik aja lawan Tuhan, hubungan Tuhan baik juga kita. Kada menyiksa kita. Nah, kata para ulama
andai kata seorang manusia yang telah menjadi raja mengamalkan akan makna-makna yang terkandung dari nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Lihat pada penjelasan sebelumnya. Sebelumnya sudah dijelaskan, namun seorang raja toh, ya kalau raja di dunia nih, anggaplah presiden, inya misalnya ya kalau bersifat Rahman, bersifat Rahim, pengasih penyayang lawan rakyatnya nih. Kalau zalim rakyatnya, nyaman nama rakyatnya. Nah, kalau seseorang telah mengamalkan 3 asma tersebut, baru ia menjadi raja. Nang Allah Ar-Rahman Ar-Rahim lah. Maka ia adalah seorang raja yang kudus atau suci dari kezaliman. Kan raja di dunia ini bisi nafsu ya, bisi ambisi ya. Iya lah. Jadi ini hendak berkuasa ya terus, dengan inya meraih kekuasaan kadang-kadang menyengsarakan rakyat dan sebagainya, berbuat zalim kepada rakyat. Raja yang berbuat zalim adalah raja yang tidak tahu dengan Allah Subhanahu wa taala, kada kenal, ada makrifat lawan Tuhan. Ada makrifat lawan Tuhan dan tidak tahu dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nah, contohnya ya kalau kayak raja-raja bahari yang kayak Sayyidina Umar bin Abdul Aziz itu kan seorang ulama saleh, berilmu, jadi pemimpin. Nah, jadi kasih sayang lawan rakyatnya. Jadi waktu Sayyidina memimpin itu, serigala aja kada memakan kambing, harimau aja kada memakan kancil. Waktu Sidin memimpin, kenapa? Setiap rakyat dan makhluk hidup itu Sidin tunaikan hak-haknya pada taat. Maka si serigala itu merasa terlayani juga, nya kada perlu lagi memakan kambing, menerkam pilanduk dan sebagainya. Saking cuman Sidin setemat haji juga memerintah. Sidina Umar bin Abdul Aziz itu. Jadi waktu Sidin meninggal dunia, dikubur, pas entontong mengubur, gugur kertas dari langit. Nah, gugur kertas dari langit, gugurnya di atas kubur Sidin. Sekali dibuka kertas itu bertulisan Umar bin Abdul Aziz itqun minan nar. Umar bin Abdul Aziz merdeka dari api neraka. Ada tulisan dia dari langit gugur ke atas, itu kubur Sidin. Umar bin Abdul Aziz merdeka daripada api neraka. Ini pemimpin yang adil itu akan mendapatkan kemerdekaan daripada api neraka. Ini adalah salah satu dari hikmah itu rahasia berurutannya nama-nama Allah Subhanahu wa taala, mulai dari Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik dan Al-Qudus. Itu ada rahasianya kalau kadang sembarangan dah. Apabila seorang hamba telah mengamalkan makna-makna yang terkandung dari Al-Qudus ini, berarti ia mendapatkan bagian dari Al-Qudus tersebut. Artinya dapat berkat, dapat manfaat daripada keimanannya kepada Allah yang Al-Qudus tersebut, dan ia berhak menjadi Abdul Qudus, hamba daripada Allah yang maha suci.
walaupun ngaran misalnya Anang atau Utuh, tapi nya mengamalkan ini Al-Quddus. Nah, wallahu a'lam bissawab. Jadi kesimpulannya adalah kita belajar Al-Quddus nih. Ya kesimpulannya ya pengamalannya tadi. Kita pertama beriman percaya bahwasanya Al-Quddus ini nama Allah Ta'ala. Intinya mana aja Pak masalah beriman tau ada uyuh. Ya Allah. Tak hati ya beriman percaya. Nah, kedua ya kita amaliyahnya apa? Kita sucikan kan Allah Ta'ala ini Al-Quddus Maha Suci, kita sucikan daripada merasa suci. Artinya kita nih jangan ada sombong di hati, jangan merasa lebih daripada kawan, daripada manusia, daripada hamba Allah Ta'ala. Sampai-sampai orang bahari pun kada merasa lebih hebat daripada seekor anjing. Kalau sudah memposisikan diri seperti itu, maka itulah orang yang bujur-bujur mengaku dirinya paling hina, yaitu lebih hina daripada anjing. Nang kayak ada bahari mendidik anaknya nih, artinya ikam nih kada bujur-bujur lagi nang hamba Allah Ta'ala. Amun ikam ini merasa lebih hebat daripada orang lain. Nah, jangan merasa lebih hebat daripada orang gila. Sampai-sampai jangan merasa lebih hebat daripada anjing. Kalau anjing itu kan ini ini kada masuk neraka, mati kan masuk neraka, biayanya kada sembahyang. Namun kita nih kada sembahyang bisa masuk neraka. Nah berarti kita lawan anjing nih tak mulia anjing daripada kita. Perasaan kita, namun anjing itu tetap najis juga. Cuman perasaan kita nih jangan sampai kita. Nah itu berarti kita sudah mensucikan diri kita daripada merasa suci. Kemudian gawian kita malah kita jaga jangan sampai menyalahi hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya tergawi juga lakas bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nama sudah baik bisa diganti lagi lah nama. Nah, kalau misalnya nama kalau tapi baik nah diganti aja. Supaya mensucikan. Nah, sama juga misalnya di rumah kita ada barang-barang yang menyalahi hukum Allah dibuangi misalnya. Contohnya apa yuk? Minta maaf lah kalau ada di rumah lukisan yang bertimbul. Itu kan mau kayak patung lah ibarat itu. Lukisan. Cuman lukisan yang menyawa, cuman agak bertimbul kayak ini kan agak bertimbul deh. Tapi ini lain menyawa ini. Ya oke aja deh. Misalnya lukisan manusia misalnya, cuman kayak bertimbul itu nah. Nah itu bisa menyebabkan malaikat rahmat kada mau masuk. Nah kita sucikan, kita bersihkan juga rumah kita daripada membuat kata tujuh malaikat rahmat masuk misalnya. Atau anjing nggak didapang keluar anjing di rumah nih. Alhamdulillah ya kalau. Nah atau misalnya apakah ya nih contohnya di rumah kita kada patut kita misalnya gambar Sahrukan misalnya ganti aja gambar Boris Ompol. Nah gambar ganti gambar Habib Umar. Nah hampir sudah mengidolakan misalnya artis misalnya apalagi artis ini yang kelihatan aurat. Nah dibersihkan disucikan rumah kita daripada enggak kayak itu. Terus hanya setengah jam makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenal nama Allah Subhanahu wa taala. Assalam adalah nama Allah Subhanahu wa taala yang keenam. Assalam artinya yang selamat zatnya dari aib. Jadi Allah Ta'ala itu punya zat, tapi zatnya itu kadang-kadang dilihat dan kadang-kadang dirupa-rupakan, kadang-kadang dibanding-bandingkan, kadang-kadang dibayang-bayangkan. Cuma ada zatnya. Nah zatnya itu selamat daripada aib.
ada cacatnya. Selamat sifatnya dari kekurangan. Sifat Allah Ta'ala itu sempurna, ya Allah, kada ada kekurangannya. Dan selamat perbuatan-perbuatannya daripada kejahatan atau daripada yang jahat. Perbuatan Allah Ta'ala itu bagus berataan. Walaupun kita diceritakan di bawah takdir itu ada takdir jahat, ada takdir baik. Cuman ketika Allah Ta'ala mentakdirkan yang jahat kepada kita, itu baik juga. Perbuatan Allah Ta'ala itu baik juga berataan. Nah, ini ada juga hubungan dengan tauhid, ya Allah. Nah, wajib bagi kita mengimani atau percaya bahwa as-salam termasuk salah satu asma Allah, nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percaya ada kita, dan boleh kita berdoa atau memanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyebut ya salam, ya salam, salimna wal muslimin, misalnya, ya Allah, wahai Allah yang bernama As-Salam, salimna, selamatkan kami, wal muslimin, dan seberatan orang Islam. Nah, ya Muhaimin, ya salam, salimna wal muslimin, Allah doanya kita. Nah, boleh kita memanggil Allah dengan ya salam, atau misalnya ya salam berzikir ya salam, ya salam, ya salam, ya salam, berzikir juga ngarannya kita menyebut nama Allah. Juga wajib kita mengiktikadkan, meyakinakan bahwa tidak ada satupun di antara perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang jahat. Jadi nang Allah Ta'ala perbuat itu berarti baik berarti itu keyakinan kita lah. Jangan ada terbesit di hati kita Tuhan itu memperbuat nang jahat, kalau ada baik berataan lah. Perbuatan Allah Ta'ala itu seberataan baik kada ada nang jahatnya. Nah, lain halnya dengan takdir. Nah, takdir kita wajib mengimani bahwa takdir atau qadar baik dan qadar buruk, berarti ada qadar buruk namanya lah takdir buruk, itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab perbuatan berbeda dengan takdir. Perbuatan Allah Ta'ala itu lain takdir. Non takdir kan berdulu. Nah, kalau perbuatan Allah Ta'ala ini bisa juga misalnya dunia ini kan rasanya kan ada, lalu diadakan Allah Ta'ala nih, perbuatan Allah Ta'ala nih. Ketetapan atau takdir yang jahat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, misalnya sakit, itu kan misalnya kita misalnya ditakdirkan Tuhan takdir jahat pacangan garing nih, pas misalnya 2024 hanya kita garing. Nah, kalau kita menerima garing itu dengan sabar, maka takdir Tuhan tuh baik bagi kita, kada buruk, kada jahat, kada dengan jahatnya. Nah, hilang harta misalnya, ya Allah takdir, dan lain-lainnya nang kada nyaman menurut nafsu nih. Namun jadi musibah-musibah yang kita terima baik pada diri kita sendiri, kita misalnya garing, misalnya keluarga, bini kah garing, atau anak kah, atau pada yang lainnya, binatang ternak kah misalnya matian misalnya. Nah, seumpama sakit-sakitan contohnya, kehilangan orang yang kita cintai, anak kah mati, bini kah mati, dan lain-lain, sebenarnya itu bukan kejahatan atau keburukan, kan itu perbuatan Allah Ta'ala kan, itu bukan kejahatan, bukan keburukan. Kalau kita bisa menyikapinya dan menerimanya, kalau kita bisa menyikapinya dan menerimanya, itu baik bagi kita. Kayak apa cara menerimanya, menyikapinya? Ya dengan bersabar. Nah, tetapi kalau kita tidak bisa menyikapi atau menerima sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa nikmat atau lainnya, bisa berubah menjadi kejahatan atau bala. Jadi tergantung kita lah, tergantung kita. Amun nang datangnya ini
misalnya bala pada zahirnya bala bang datang ke kita tapi kita sabar, itu kan jadi bala, jadi nikmat. Tapi kalau kita menerima bala itu dengan keluh kesah, iya bala juga iya jadi bala juga bagi kita. Nah, jadilah baik sabar lah daripada namun kita kada sabar ya tetap baik. Kadang kawaju kita menolak bala itu sabar kada sabar kan lebih baik sabar ya kalau nyata dapat pahala, nyata dapat pahala. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nah biarlah amun paham di hadis ini nah kadeda kalau kasah lagi, kadeda manggurutu lagi, kadeda manggerunum lagi. Ini hadis ini luar biasa nah. Nang sabarataan nang menimpa kepada kita orang Islam ini bagus barataan. Nah coba. Ma yusibul mu'mina min nasabin wala wasabin wala hammin hatta syaukata yushaquha illa wa kaffarallahu bihi min sayyiatihi. Artinya tidak ada satupun yang menimpa muslim orang Islam dari kepayahan uyuh misalnya awak Allah begawi misalnya uyuh awak penyakit, nah dapat penyakit garing misalnya, duka cita hati kah misalnya, duka cita ini apa misalnya nang apakah misalnya Allah nang kematian kah misalnya Allah, atau gangguan perang membaharikan orang perang ya Allah, perang beluka-luka awak. Nah sekalipun duri yang menusuk kaki kasusuban di batis misalnya, tasipak ulin kasusuban di batis atau tajak paku misalnya batis. Nah melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosanya dengan salah satu sebab-sebab tersebut. Jadi itu kada sia-sia yang menimpa kepada orang Islam itu daripada nang kada nyaman oleh nafsu bang lah, itu seberataan ada manfaatnya, ada hasilnya. Apa hasilnya? Keampunan Allah Ta'ala. Apakah lagi nang menimpa kepada kita berupa nikmat, dapat duit misalnya, ya Allah, jualan payu misalnya, getah balarang misalnya harganya dan sebagainya. Apalagi ini tuh nang kada nyaman menurut nafsu aja menimpa kepada kita deh. Kalau asa-asa sabar menerimanya itu dihapus dosa-dosa kita. Mungkin orang ini koler beristighfar ya, atau misalnya turun pengajian itu mina koler juga, padahal turun ke pengajian itu menyebabkan dosa diampuni. Beristighfar menyebabkan dosa diampuni. Orang ini koler beristighfar, orang ini koler tolak pengajian. Jadi Allah Ta'ala mengampuninya itu dengan sebab kenapa? Pas bakandaraan tak dalam but misalnya orangnya tersilahu orangnya diampuni Tuhan dosanya. Nah, sebab itu diampuni Tuhan dosanya orangnya kalau beristighfar misalnya. Lalu diberi Tuhan musibah. Maksudnya musibah yang menimpa kepada diri kita, harta ataupun keluarga, itu adalah untuk mensihatkan dan membersihkan rohani kita. Walaupun pada zahirnya misalnya kita ini berpenyakit ya, kalau ada sihat pang pada zahirnya awak berpenyakit, tapi itu membersihkan, mensihatkan rohani kita. Rohani itu anggaplah kayak hati kita lah, jiwa kita dibersihkan daripada apa? Daripada dosa. Jadi kayak orang garing, lawas garing itu, penyakitan, komplikasi. Pada zahirnya ini menyerabut penyakit zahir, tapi pada hakikatnya bersih hatinya daripada dosa. Nah, umpamanya kalau kita punya penyakit di dalam tubuh, Yesidin, lalu dioperasi oleh dokter, apakah perbuatan dokter itu bisa kita katakan jahat? Pian misalnya bisa penyakit apa kan misalnya benjolan kali, periksa ke dokter aja, dokter ini mau kali dibedah ini kan ganal. Jadi caranya nih satu-satunya membuangi dengan dibedah.
Kayak itu dokter, tolong bedahkan. Lalu dibedah. Kita memedahkan dokter itu jahat lah. Adalah dokter tuh hendak menyembuhkan kita. Sampai kita berdarah-darah, ya Allah, sampai terbuka jadi luka, diperban pulang, aduh sakit. Kita padahkan kan dokter tuh jahat kan, adalah. Kayak itu juga Allah Ta'ala nih. Hewan kita nih. Nah, tentu tidak. Nah, karena perbuatan dokter itu adalah satu kebaikan untuk mensehatkan tubuh kita. Nah, demikian juga apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan satu musibah, tidak lain adalah untuk mensehatkan rohani kita dari penyakit-penyakit yang disebabkan dosa-dosa yang kita lakukan. Nah, jadi misalnya Tuhan memberi kita musibah, kenapa musibah ini awak misalnya tersilahu, patah lah tulang, aduh ya le. Cuman Tuhan tuh baik lawan kita, bukan Tuhan tuh jahat. Kenapa baiknya? Tuhan hendak membersihi diri kita daripada dosa, supaya kita di akhirat kita ada lagi disiksa. Berarti seberataan yang digawi Tuhan kepada kita tuh baik berataan. Cuman kalau orang awam nih lah beranggapan bila dapat duit awak sehat Tuhan baik wan seorang ya, bila Tuhan memberi musibah Tuhan jahat. Nah, Tuhan udah ngerti ya kada makrifat. Orang nama makrifat itu nya beranggapan Tuhan tuh baik terus wan seorang. Waktu sihat kah, waktu garing kah, bahkan waktu garing itu Tuhan hendak membersihi diri kita. Makanya namun orang makrifat tuh bila waktu garing itu biarlah alhamdulillah, alhamdulillah. Ya jangan guru kalau zikirnya atau Allah maksudnya kadang itu nama syaitan ya guru lah. Tayha itu syaitan ya. Nah, tapi artinya menyebut nama Allah. Jadi kan apa kita waktu garing itu kan artinya ingat nama Allah Ta'ala nih. Itu Allah maksudnya. Jangan itu syaitan. Nah, atau misalnya alhamdulillah kan misalnya kalau mau apa lagi nyebut alhamdulillah artinya mengingat Allah, berzikir juga kan tuh. Nah, sebelum iya Rasulullah kan sallallahu alaihi wasallam dikisahkan bahwa ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk Islam di masa jahiliyah. Kira-kira sebelum iya tuh sallallahu alaihi wasallam lah. Oh iyalah ya. Iya tuh iya Nabi Allah. Dikisahkan bahwa ada seorang sahabat Rasulullah SAW masuk Islam di masa jahiliyah. Ia mempunyai kenalan seorang perempuan, sahabat Nabi nih, ada bisi kenalan, lain istrinya lah, mungkin kawannya kah atau pacarnya kah. Setelah ia masuk Islam, lalu hijrah ke Madinah. Nah, dan perempuan itu pun juga masuk Islam juga. Nah, di suatu hari sahabat tadi bertemu dengan perempuan tersebut. Tetamu nih, kawan lama nih tetamu. Nah, kemudian mereka berbincang-bincang, padahal bukan mahramnya nih. Nah, selesai itu perempuan tadi meninggalkan tempat itu. Adapun sahabat tadi sambil berjalan, ia terus memandang kepada perempuan itu. Berjalan masih manggil. Kada melatih jalan lagi tangan ngau binah berjalan. Sehingga dahinya membentur dinding yang membuat dahinya bincul.
Bungas benar bebinian tadi tak. Nah, jadi sambil berjalan, tak anggaplah tangkap tiang listrik kan, tak bincol. Nah, berarti kan bincol itu kan perbuatan Allah Taala aja nih. Amun orang kada berilmu pian, wah, sial benar seorang tadi apa aja, bincol seorang tangkap tiang listrik. Nah, padahal itu kada sial yang menimpa kepada orang beriman itu kada sial. Coba lihat semongan kisahnya. Kemudian ia datang kepada Rasulullah SAW dan menceritakan kejadian yang dialaminya. Ini sahabat Nabi ini jujur bepandai lawan Nabi. Ulun artinya tadi tetamu kawan lawas bebinian, mungkin cantik orangnya. Ulun masuk Islam, ini masuk Islam juga. Lalu sebelum berpisah, waktu berpisah ulun nih cangang terus kayaknya kan mencangangi itu jangan boleh lah mencangangi itu. Soalnya ulun tangkap dinding bincol dari ulun. Nah, lalu Rasulullah SAW berkata, "Iza aradallahu bi'abdin khairan ajjala uqubatahu fid dunya." Artinya apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki dengan hambanya menjadi orang yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala segerakan hukumannya di dalam dunia. Berarti tadi itu waktu inya mencangani bebinian itu dosa mata. Lalu Tuhan hendak menghapus dosa yang ada di matanya tadi supaya kada tabau mati. Tuhan hukumnya di dunia supaya di akhirat kalau dihukum lagi. Kenapa? Tangkap dinding atau tiang listrik bincol. Itu bagus baginya. Allah menghendaki kebaikan bagi inya. Kalau misalnya imbah tetamu pacar, boleh salahnya terjerungkup misalnya, tersilahu batis, itu bagus. Mungkin Tuhan hendak menghapus dosa pacaran tadi. Baik itu pian daripada dihukum di akhirat. Dihukum di akhirat lah 100 tahun di neraka. Los banget. Amun di dunia ini tersilahu tuh boleh tuh nyampe. Kayak bincol tadi itu paling 3 hari hilang bincol. Tapi amun di akhirat bisa 1000 tahun disiksa, 100 tahun disiksa, uyuh banget. Jadi lebih baik kita di dunia ini dihukum Tuhan daripada dihukum di akhirat. Nah, jadi misalnya kita tuh karena musibah kah, tahangkup napa kah, batis kah misalnya, karena tajak di daerah kami itu pohon antum berimba itu lah, berimba namanya tuh kayak tajak karena batis luka batis. Nah itu Tuhan berbuat baik kepada kita tuh. Napa kata ayam pian kah hilang atau itikah mati atau misalnya tanah pian kah dikakat kurang pian sabar aja tuh Tuhan hendak berbuat baik kepada pian. Kenapa kah kita hasilnya ada kita hasilnya? Nah nyata dosa diampuni dulu kan. Mun kita misalnya kada bisa dosa lalu tapak dapat bala derajat kita diangkat Tuhan. Artinya amun kita mengerti di hadis ini Tuhan tuh baik kepada kita, baik terus sudah kita. Kada pernah berbuat kada baik terus Tuhan kepada kita. Orang yang memadahkan Tuhan jahat tuh inya kada mengerti benar maksud Tuhan itu. Nangkanya kakak-kakak tuh kan mengerti orang abahnya bah aja. Ulun hendak kanakan belum boleh lagi minum nang apa misalnya minum bersoda misalnya hamuk minta tukarakan jangkuitan jangan. Inya kada mengerti padahalnya abahnya nih jahat, padahal abahnya nih hendak menjaga kesehatannya supaya anaknya sehat. Nah sampai tuha kita nih hasilnya kanakan itu tuha kita hanya kita mengerti kuitanku bahar itu niatnya bagus pak melarang aku gini supaya aku jual sehat. Itu kan karena mengerti. Jadi kebanyakan orang yang mengetirat itu orang yang kada mengerti lawan Tuhan, kada memahami perbuatan Tuhan.
Tapi kalau orang yang belajar, orang ma'rifat itu sangat memahami dan mengerti perbuatan Tuhan itu. Tuhan tuh baik lawan seorang. Walaupun misalnya pada zahirnya seorang ini pina menderita, pina kada berduit, pina miskin, pina fakir, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita berbuat maksiat atau dosa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak mengalami sakit-sakit atau tidak ada bala atau musibah yang menimpa, maka yang demikian dikhawatirkan akan disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala hukumannya di akhirat yang akan diberikan kepada kita. Malah kita kada panggaringan nih biar khawatir mobil istidraj nih. Apalagi kita misalnya kada sembahyang, maksiat terus. Seorang kada sembahyang ya bisa bangga nih, seorang maksiat, seorang kada garing aja, seorang kada diterima musibah. Kena di akhirat kena bertumpuk-tumpuk anunya siksaannya. Nah, jadi bagus saja kita nih garing, dapat musibah, dapat bala. Itu tandanya Tuhan sayang sama kita. Tapi lamun Tuhan nih kada memberi sakit, kada memberi garing, musibah dan sebagainya, itu dikhawatirkan tuh istidraj. Lanjuran dari Allah Subhanahu supaya kita di akhirat kita bertumpuk sakitnya. Nang kaya sapi tuh ya Allah. Sebelum disembelih itu diberi makani dulu ya Allah, dilamaki, dinyamani dulu. Tapi pas sudah hari raya disembelih lagi. Nang kaya kita nih ya Allah. Khawatir juga ya kalau sama juga nih kita misalnya ya Allah mengadakan pengajian di kampung deh, atau kita menyampaikan dakwah nih, kada dana mengkritik, kada dana memusuhi, itu hati-hati, itu bisa istidraj, pina lancar terus pengajian, kada dana memfitnah, kada dana menyembati. Sedangkan Nabi Muhammad waktu berdakwah tuh banyak yang memusuhi. Itu tandanya dakwah nang bujur itu adalah itu dakwah seperti Nabi Muhammad, banyak yang memusuhi, banyak yang memfitnah, banyak yang menyembati, banyak nang kada katuju, bahkan anak membunuh Nabi. Amun kita misalnya pengajian santai aja, mulus saja, kada ada menyembati itu bahaya itu. Bisa-bisa itu istidraj bagi kita. Jadi misalnya kita pengajian, misalnya Allah ada yang menyembati, ada yang memfitnah, itu biasa aja kita. Malah kita bersyukur, berarti kita sama lawan Nabi kita. Itu tandanya dakwah kita ini dasar kayak Nabi Muhammad. Jadi jangan merasa sedih kalau kita menyampaikan kebenaran lalu ada mencaci maki, memfitnah dan sebagainya. Itu memang jalan dakwah menuju itu kayak itu. Nah, sama juga kita nih misalnya dalam kehidupan kita nih ada garing, ada dapat bala, ada musibah. Itu tandanya Tuhan sayang lawan kita. Amunnya kita nasihat aja, umuran, berduit aja, lo kopi Tuhan sarik benar lawan kita tanpa sepengetahuan kita, dan itu istidraj. Nah, kayak Firaun kan ada bagaringan tuh dah. Nah, pada maksiat terus tuh. Mungkin itu saja yang dapat kita baca, mudah-mudahan kita kaum mengamalkan sedikit demi sedikit, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita zahir batin seumur hidup dan mematikan kita dalam keadaan beriman husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka ya man huwa Allah alladhi la المالك القدوس السلام والمؤمن والمهيمن والعزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ والمصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم اللطيف الخبير
الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب والمنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع والغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع والباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم